Ada satu negara kecil di Eropa yang luas wilayahnya bahkan lebih kecil dibanding banyak provinsi di Indonesia. Tetapi dari negara kecil itulah lahir salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Negara yang pernah menguasai jalur perdagangan internasional, memiliki armada laut paling kuat di zamannya, menjadi pusat keuangan dunia, dan ikut membentuk sejarah banyak negara, termasuk Indonesia. Hari ini, negara itu dikenal sebagai Netherlands, atau yang lebih sering kita sebut sebagai Belanda. Banyak orang mengenal Belanda lewat kincir angin, bunga tulip, dan kanal-kanal indah yang tenang. Tetapi, ketika melihat negara ini lebih dekat, Belanda ternyata jauh lebih kompleks dibanding gambaran wisata yang sering muncul di internet. Ini adalah negara yang setengah wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tetapi justru menjadi salah satu tempat paling nyaman untuk ditinggali. Belanda merupakan negara yang terkenal sangat modern, tetapi masih mempertahankan bangunan berusia ratusan tahun di tengah kota. Negara yang tampak tenang, tetapi punya sejarah panjang tentang perang, kolonialisme, perdagangan global, dan perubahan sosial yang sangat besar. Dan yang paling menarik, Belanda bukan negara yang mencoba terlihat megah. Tidak banyak gedung super tinggi, tidak terlalu dipenuhi kemewahan mencolok, tidak sibuk menunjukkan kekuatan kepada dunia. Tetapi hampir semua hal di negara ini berjalan dengan sangat rapi. Transportasi, pendidikan, kesehatan, tata kota, sampai cara masyarakatnya menjalani hidup sehari-hari. Dalam dokumenter panjang ini, kita akan melihat Belanda secara lebih dekat. Tentang bagaimana negara kecil ini bisa menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Bagaimana masyarakatnya hidup. Mengapa Belanda begitu berbeda dibanding banyak negara lain di Eropa. Dan kenapa suasana di negara ini terasa tenang, tetapi tetap sangat hidup. Karena semakin lama mengenal Belanda, semakin terasa kalau negara ini dibangun bukan untuk terlihat hebat, melainkan untuk membuat hidup manusia berjalan lebih baik. Secara geografis, Belanda berada di Eropa Barat dan berbatasan langsung dengan Jerman serta Belgia. Ibu kota resminya adalah Amsterdam. Tetapi, pusat pemerintahan negara ini sebenarnya berada di The Hague. Bagi banyak wisatawan, Amsterdam mungkin terlihat seperti kota paling santai di Eropa. Sepeda ada di mana-mana. Kanal membelah kota dari berbagai arah. Bangunan tua berdiri rapat dengan bentuk yang khas. Dan orang-orang berjalan tanpa terburu-buru. Tetapi, di balik suasana santainya, Amsterdam adalah kota dengan sistem yang sangat tertata. Transportasi publiknya nyaris selalu tepat waktu. Jalur sepeda dibuat serius, bukan sekedar tambahan. Dan ruang publik dirancang supaya nyaman digunakan semua orang. Belanda sendiri punya populasi sekitar 18 juta jiwa. Tidak terlalu besar untuk ukuran negara maju. Yang unik, negara ini sangat padat, tetapi tetap terasa rapi dan terorganisir. Hampir setiap sudut dimanfaatkan dengan efisien. Rumah-rumah dibangun rapat, jalan dibuat praktis, kanal digunakan untuk mengatur air sekaligus mempercantik kota, dan ruang hijau tetap dipertahankan. Hal paling menarik dari Belanda sebenarnya bukan kemewahan kotanya, melainkan cara negara ini mengatur kehidupan sehari-hari. Di sini, masyarakat sangat menghargai waktu dan keteraturan. Kereta datang sesuai jadwal, orang jarang menyerobot antrean,
dan banyak hal berjalan berdasarkan sistem yang jelas. Tetapi meskipun terkenal disiplin, Belanda bukan negara yang terasa kaku. Orang-orangnya cukup santai dalam bersikap. Mereka suka berbicara langsung tanpa banyak basa-basi. Dan budaya keterbukaan sangat terasa dalam kehidupan sosial mereka. Belanda juga dikenal sebagai salah satu negara paling progresif di dunia. Mereka termasuk negara pertama yang melegalkan banyak kebijakan sosial yang dulu dianggap kontroversial. Mulai dari pernikahan sesama jenis hingga kebijakan tertentu terkait penggunaan ganja. Bagi sebagian orang, Belanda terlihat terlalu bebas. Tetapi bagi masyarakatnya sendiri, kebebasan dianggap bagian penting dari kehidupan manusia. Selama tidak mengganggu orang lain, masyarakat diberi ruang untuk menentukan hidupnya sendiri. Dan cara berpikir seperti itu sangat terasa di hampir seluruh aspek kehidupan mereka. Ada satu fakta tentang Belanda yang sering membuat orang luar bingung. Sebagian wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut. Kalau sistem pengelolaan air mereka gagal, beberapa kota bisa tenggelam. Dan yang lebih mengejutkan, kondisi ini sudah mereka hadapi selama ratusan tahun. Belanda memang punya hubungan yang sangat unik dengan air. Dari dulu, negara ini terus merebut daratan dari laut, menggunakan teknologi bendungan dan reklamasi. Karena itulah nama Netherlands berarti tanah rendah. Kalau melihat peta Belanda dari atas, banyak wilayahnya tampak seperti hasil rekayasa manusia. Ada tanggul panjang, kanal besar, pompa air modern, dan sistem pengendalian banjir yang sangat kompleks. Salah satu proyek paling terkenal adalah Delta Works, sistem pertahanan laut raksasa yang dibangun untuk melindungi negara dari banjir besar. Struktur ini sering dianggap sebagai salah satu pencapaian teknik paling luar biasa di dunia modern. Dan menariknya, masyarakat Belanda hidup sangat dekat dengan air tanpa terlihat takut. Rumah-rumah berdiri di dekat kanal. Perahu kecil digunakan seperti kendaraan biasa. Bahkan ada rumah terapung yang benar-benar dihuni. Di beberapa kota kecil, suasananya terasa sangat tenang. Air kanal bergerak pelan. Sepeda melintas tanpa suara keras. Dan burung-burung air berenang di dekat rumah penduduk. Belanda mungkin bukan negara dengan alam paling liar di Eropa. Tetapi mereka berhasil mengubah ancaman menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa negara ini sangat dihormati dalam bidang teknik dan tata kota. Karena mereka tidak melawan alam dengan cara kasar. Mereka belajar hidup berdampingan dengannya. Kalau tinggal beberapa hari di Belanda, ada satu hal yang cepat terasa. Masyarakatnya sangat mandiri. Anak-anak sudah diajarkan bertanggung jawab sejak kecil. Remaja pergi sekolah sendiri menggunakan sepeda. Dan orang tua jarang terlalu mengontrol kehidupan anak secara berlebihan. Budaya kerja di Belanda juga cukup unik. Banyak orang di sini tidak terlalu terobsesi bekerja berlebihan demi terlihat sukses. Waktu pribadi dianggap penting. Keluarga penting. Kesehatan mental juga dianggap serius. Karena itu, work-life balance di Belanda termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Sore hari, banyak orang langsung pulang. Taman kota ramai, kafe penuh obrolan santai, dan kehidupan terasa lebih seimbang. Yang menarik, meskipun Belanda negara maju, gaya hidup masyarakatnya cenderung sederhana. Banyak orang kaya tetap menggunakan sepeda. Tidak terlalu suka menunjukkan status sosial secara mencolok. Dan budaya hidup normal terasa sangat kuat. Selain itu, masyarakat Belanda terkenal sangat jujur dan terus terang. Bagi sebagian turis Asia, cara bicara mereka kadang terasa terlalu langsung.
Tetapi sebenarnya itu bukan maksud kasar. Mereka hanya terbiasa berbicara secara efisien dan terbuka. Belanda juga sangat multikultural. Di kota-kota besar, kita bisa menemukan komunitas dari berbagai negara. Mulai dari Turki, Maroko, Suriname, hingga Indonesia. Dan jejak hubungan Belanda dengan Indonesia masih cukup terasa sampai hari ini. Beberapa makanan Indonesia bahkan sangat populer di sana. Ada restoran nasi goreng, sate, rendang, sampai sambal yang dijual di supermarket biasa. Bagi sebagian orang Belanda lama, Indonesia bukan sekedar negara asing. Ada hubungan sejarah yang panjang di antara keduanya. Ketika membicarakan Belanda, banyak orang langsung membayangkan bunga tulip. Dan memang benar, ladang bunga di Belanda terlihat sangat indah ketika musim semi datang. Salah satu tempat paling terkenal adalah Keukenhof. Jutaan bunga bermekaran dengan warna berbeda-beda. Merah, kuning, ungu, putih, sampai oranye khas Belanda. Tetapi keindahan Belanda sebenarnya bukan cuma soal bunga. Ada desa kecil seperti Giethoorn yang sering dijuluki desa tanpa jalan raya. Di tempat ini, kanal menjadi jalur utama transportasi. Perahu kecil bergerak pelan melewati rumah-rumah tradisional yang tenang. Suasananya terasa seperti dunia yang bergerak lebih lambat dibanding kota modern. Belanda juga punya banyak kota tua yang sangat nyaman dijelajahi pejalan kaki. Di Utrecht misalnya, kanal-kanalnya terasa lebih tenang dibanding Amsterdam. Kafe kecil berdiri di pinggir air, mahasiswa duduk santai membaca buku, dan malam hari terasa damai tanpa terlalu banyak kebisingan. Ketika musim dingin datang, langit Belanda sering berubah abu-abu. Angin dingin bertiup pelan melewati kanal dan bangunan tua. Lampu-lampu kota menyala lebih awal, dan suasana negara ini terasa sangat sinematik. Mungkin itu sebabnya banyak orang jatuh suka pada Belanda, bukan karena kemewahannya, tetapi karena atmosfernya. Negara ini terasa tenang, tetapi tidak membosankan. Sulit membicarakan Belanda tanpa menyentuh sejarah panjangnya. Karena meskipun negaranya kecil, pengaruh Belanda pernah menyebar ke hampir seluruh dunia. Pada abad ke-17, Nederland memasuki masa yang sering disebut sebagai Dutch Golden Age atau masa keemasan Belanda. Di periode itu, Belanda menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di bumi. Kapal-kapal mereka berlayar ke Asia, Afrika, Timur Tengah, sampai Amerika. Mereka membangun pelabuhan, membentuk jalur perdagangan internasional, dan menciptakan perusahaan dagang paling kuat di zamannya. Salah satunya adalah Dutch East India Company atau VOC. Perusahaan ini bukan perusahaan biasa. VOC punya tentara sendiri, punya armada perang sendiri, bahkan bisa membuat perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan dari sinilah hubungan panjang Belanda dengan Indonesia dimulai. Selama ratusan tahun, Belanda membangun kekuasaan kolonial di Nusantara. Rempah-rempah menjadi alasan utamanya. Karena pada masa itu, pala, cengkeh, dan lada memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa. Sejarah ini tentu meninggalkan banyak sisi rumit. Ada pembangunan infrastruktur dan sistem administrasi. Tetapi ada juga eksploitasi, perang, kerja paksa, dan penderitaan yang panjang. Sampai hari ini, hubungan sejarah antara Indonesia dan Belanda masih menjadi topik yang sensitif sekaligus menarik. Di Belanda sendiri, generasi muda mulai semakin terbuka membahas masa lalu kolonial mereka. Museum-museum mulai menjelaskan sejarah secara lebih jujur. Diskusi tentang kolonialisme
semakin sering muncul, dan masyarakat perlahan mencoba memahami kembali bagaimana sejarah membentuk dunia modern hari ini. Yang menarik, Belanda termasuk negara yang cukup berani mengkritik sejarahnya sendiri. Mereka tidak selalu mencoba terlihat sempurna. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa negara ini terus berkembang. Karena mereka terbiasa mengevaluasi diri secara terbuka. Kalau melihat Belanda hari ini, negara ini terasa seperti perpaduan antara tradisi lama dan teknologi modern. Di satu sisi, bangunan abad pertengahan masih berdiri rapi. Kanal-kanal tua tetap dipertahankan. Dan desa tradisional tetap dijaga. Tetapi di sisi lain, Belanda termasuk salah satu negara paling maju dalam teknologi pertanian, logistik, dan energi ramah lingkungan. Mereka sangat serius soal efisiensi. Bahkan, banyak rumah di Belanda dirancang supaya hemat energi. Transportasi publik dibuat terintegrasi. Dan penggunaan sepeda benar-benar menjadi bagian budaya nasional. Ada satu pemandangan yang sangat khas di pagi hari. Ribuan orang bersepeda menuju kantor atau sekolah dalam cuaca dingin. Dan semua bergerak dengan sangat teratur. Bagi masyarakat Belanda, sepeda bukan gaya hidup unik. Itu bagian normal dari kehidupan. Belanda juga terkenal sangat ramah terhadap pejalan kaki. Trotoarnya nyaman, ruang publiknya bersih, dan kota-kotanya dirancang supaya manusia bisa hidup dengan lebih tenang. Hal sederhana seperti ini sering tidak terasa penting, sampai seseorang benar-benar mengalaminya sendiri. Selain itu, sistem pendidikan dan kesehatan di Belanda juga termasuk yang terbaik di Eropa. Masyarakat punya akses yang cukup baik terhadap fasilitas publik, dan pemerintah berusaha menjaga kualitas hidup warganya secara merata. Meski begitu, Belanda tetap punya tantangan. Harga rumah terus naik, biaya hidup di kota besar semakin mahal, dan isu imigrasi menjadi pembahasan politik yang cukup besar beberapa tahun terakhir. Karena semakin banyak orang datang ke Belanda untuk bekerja, belajar, atau mencari kehidupan baru. Hal itu membuat negara ini semakin beragam, tetapi juga memunculkan perdebatan tentang identitas nasional dan kapasitas negara. Seperti negara modern lainnya, Belanda juga terus berubah. Ada banyak hal kecil di Belanda yang mungkin terdengar biasa, tetapi terasa unik ketika dilihat langsung. Misalnya jendela rumah. Banyak rumah di Belanda menggunakan jendela besar tanpa tirai tertutup rapat. Dari luar, orang bisa sedikit melihat bagian dalam rumah. Bagi masyarakat Belanda, itu melambangkan keterbukaan dan kejujuran. Mereka tidak terlalu suka kesan hidup yang tertutup. Selain itu, orang Belanda sangat suka membuat jadwal. Bahkan untuk sekadar minum kopi bersama teman, banyak yang menjadwalkannya jauh-jauh hari. Awalnya mungkin terasa lucu bagi orang Asia, tetapi bagi mereka, menghargai waktu orang lain adalah bentuk sopan santun. Ada juga budaya ulang tahun yang cukup unik. Di Belanda, ketika datang ke pesta ulang tahun seseorang, orang-orang biasanya ikut memberi selamat kepada seluruh keluarga yang hadir. Jadi bukan cuma yang ulang tahun. Hal kecil seperti ini membuat suasana sosial mereka terasa hangat dengan caranya sendiri. Makanan khas Belanda juga cukup sederhana. Mereka tidak terlalu terkenal karena kuliner mewah. Tetapi ada beberapa makanan yang sangat identik dengan negara ini. Seperti stroopwafel, roti tipis manis berisi karamel hangat, atau haring,
ikan mentah yang biasa dimakan langsung dengan bawang dan acar. Dan tentu saja, keju. Belanda adalah salah satu produsen keju terbesar di dunia. Di beberapa kota kecil, pasar keju tradisional masih berlangsung seperti ratusan tahun lalu. Yang menarik dari Belanda bukan karena semuanya terlihat spektakuler, tetapi karena banyak hal sederhana di negara ini terasa dipikirkan dengan matang. Mulai dari cara kota dibangun, cara masyarakat berinteraksi, sampai bagaimana negara ini mencoba menciptakan hidup yang lebih nyaman untuk semua orang. Setelah melihat Belanda lebih dekat, mungkin kita mulai sadar kalau negara ini bukan sekedar tempat wisata penuh bunga tulip dan kanal indah. Belanda adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa memberi pengaruh besar kepada dunia. Mereka tidak punya sumber daya alam sebesar negara lain. Wilayahnya juga tidak luas. Tetapi, mereka membangun kekuatan lewat ilmu pengetahuan, perdagangan, disiplin, dan sistem yang terus diperbaiki selama ratusan tahun. Dan mungkin ada satu hal penting yang bisa dipelajari dari Belanda, bahwa kemajuan tidak selalu harus terlihat megah. Kadang kemajuan hadir dalam bentuk yang sederhana. Transportasi yang nyaman, kota yang manusiawi, waktu kerja yang seimbang, dan masyarakat yang bisa hidup lebih tenang tanpa harus terus berlomba menunjukkan siapa paling sukses. Belanda tentu bukan negara sempurna. Mereka tetap punya masalah sosial, politik, dan ekonomi seperti negara lain. Tetapi ada satu hal yang terasa jelas ketika melihat kehidupan di sana. Negara ini dibangun dengan tujuan supaya kehidupan sehari-hari terasa lebih baik untuk banyak orang. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang yang datang ke Belanda akhirnya merasa betah. Bukan karena negaranya paling megah, tetapi karena suasananya membuat hidup terasa lebih ringan. Dan itulah Belanda, negara kecil di Eropa yang berhasil membangun salah satu kehidupan paling tertata di dunia. Negara yang tenang di permukaan, tetapi menyimpan sejarah panjang, budaya unik, dan pengaruh besar terhadap dunia modern. Kalau kalian menikmati dokumenter seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak negara lain di dunia yang punya cerita menarik untuk kita lihat lebih dekat. Bukan cuma tentang tempatnya, tetapi tentang manusia, sejarah, dan kehidupan di dalamnya. Tulis juga di kolom komentar negara mana yang ingin kalian bahas berikutnya. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.